Halo, kenalin aku Nova dengan NIM akhir 104. Dan aku Nabila dengan yang belakang 106. Stop bahas orang. Yuk kita bahas kasus di laporan keuangan. Guys, kalian pernah dengar gak soal China Evergrande Group? Dulu tuh perusahaan yang paling jaya banget di Cina loh, tapi mengalami krisis utang yang sangat berat. Nah, kasus ini tuh jadi pembelajaran di dunia keuangan. Yaps, betul sekali. Dan yang menarik, ada temuan dari regulator Cina tentang laporan keuangan mereka dari tahun 2018 sampai 2020. Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, menurut CSRC atau regulator Cina menemukan pada periode tersebut ditemukannya pendapatan yang dilebih-lebihkan dan juga praktik yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Nah, auditor eksternal mereka saat itu, yaitu PwC, memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Tetapi kemudian regulator menemukan bahwa prosedur audit mereka itu kurang optimal. Kenapa? Karena pengujian verifikasi lapangannya itu tidak lengkap. Kemudian pemilihan sampelnya itu kurang representatif. Serta yang ketiga yaitu pengujiannya itu kurang mendalam untuk area-area yang penting. Akhirnya, regulator memberikan sanksi berupa administratif kepada komite audit dan juga auditor per individu, seperti peringatan, dendam, sampai pencabutan sertifikat loh. Hal ini dilakukan agar standar audit lebih kuat dan juga investor lebih terlindungi di kemudian hari. Green sendiri, ada beberapa hal yang bisa jadi pembelajaran. Misalnya, pelaporan audit internal langsung ke manajemen puncak, bukan ke komite audit yang independen. Ini bisa membuat objektivitasnya agak terpengaruh oleh tekanan pertumbuhan bisnis yang sangat agresif itu. Selain itu, tidak adanya program penjamin kualitas rutin atau KIP membuat proses audit internal kurang berkembang seiring resiko perusahaan yang semakin besar. Evergrande juga menunjukkan bahwa konsep 3 lini pertahanan resiko tidak berjalan maksimal. Lini pertama, yaitu operasional sehari-hari, kurang pengendalian yang ketat. Kemudian, lini kedua, manajemen resiko, kurang tanggap terhadap lonjakan utang yang sudah melewati batas kebijakan pemerintah Cina. Dan lini ketiga, audit internal kurang melakukan verifikasi mendalam terhadap transaksi terkait atau piutang yang naik signifikan. Dari sisi bukti audit, ada ketergantungan berlebih pada laporan internal tanpa konfirmasi eksternal yang cukup, dan kurangnya sikap skeptisme profesional. Proses assurance engagement-nya juga kurang lengkap, mulai dari penentuan tujuan, pemahaman risiko, pengumpulan bukti, sampai pelaporan temuan menggunakan kerangka standar, itu semua kurang lengkap. Intinya, kasus ini mengingatkan kita semua betapa pentingnya independensi, skeptisme, profesional, dan proses audit yang benar-benar teliti. Ini bisa menjadi pelajaran berharga buat perusahaan manapun ataupun kita sebagai pelajar dan mahasiswa agar lebih kuat dalam tata kelolanya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Gimana teman-teman kasus kali ini? Jangan lupa komen dan like. See you!